Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kulla hasanin syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa kumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita. Salam dan salam juga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka nanti di surga. Sekarang bulan Rajab ya. Kalau sudah bulan Rajab artinya pertanda kita sudah dekat dengan bulan Sya'ban. Setelah Ramadan, dan insya Allah Ramadan tanggal lebih 13 ya? 12 ya? Atau mau dimajuin 9? Tanggal 12-13 ya, insya Allah. Ya, tidak lama lagi, tidak sampai 2 bulan kita mau bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan kondisi fit, kondisi baik. Materi kita pagi hari ini melanjutkan pembahasan hadis Nabi tentang bab ta'am, tentang hadis-hadis tentang makanan. Jadi dalam agama itu kalau ada pembahasan tentang makanan itu pasti kaitannya itu dengan sesembelihan, dengan atau dengan binatang yang boleh dimakan. Bukan makanan secara umum. Kalau makanan secara umum kan seringkali yang ada kaitannya dengan halal dan haram itu kan bukan bagaimana cara mengambilnya ya, tapi secara itu kan pada binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan kan semuanya halal, pohon kardus itu halal kalau mau dimakan, tapi kan tetap tidak lain. Makanya tumbuhan itu semuanya halal, tapi yang ada yang diharamkan oleh Allah itu adalah berkaitan dengan hewan. Maka hampir setiap pembahasan dengan makanan, kalau dikaitkan dengan agama, itu pembahasannya berkaitan tentang hewan apa saja yang boleh dimakan dan apa saja yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kalau makanan itu sudah jelas secara zatnya adalah halal dan kemudian itu dijual oleh seorang muslim, hukum asalnya itu adalah halal. Meskipun kita tidak tahu bagaimana cara dia menyembelihnya, kecuali kalau ini hukum umumnya ya, hukum asalnya. Kecuali kalau kita sudah tahu bahwa dia menyembelihnya salah, nah baru kita harus menghindar. Tapi kalau hukum aslinya adalah halal, maka kita tidak perlu bertanya ini bagaimana cara menyembelihnya. Tidak perlu. Ada 2 wilayah yang berbeda antara kita dengan penjual. Kalaupun misalnya di belakang kita dia cara menyembelihnya salah, itu dosa dia, bukan dosa kita. Itu hadis Nabi mengatakan sesembelihan seorang mukmin itu adalah halal, hukum aslinya. Kecuali kalau kita melihat dia menyembelih dengan cara yang salah. Nah, bahkan lalu bagaimana dengan sesembelihan non muslim? Nah, ini yang Allah catat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Sebetulnya sembelihan orang kafir itu tidak boleh dikonsumsi, kecuali ada pengecualian dalam Quran surat Al-Maidah kalau sembelihan itu dilakukan oleh ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah yang pernah menerima 2 kitab, yaitu Taurat dan Injil.
Dan ini sifatnya umum Pak, sifatnya umum, artinya itu wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan sesembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Itu redaksi dalam ayat tersebut. Ahli kitab sifatnya umum, tidak membahas apakah ahli kitab itu sudah menyeleweng atau masih yang lulus, itu tidak dibahas dalam ayat tersebut. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sesembelihan yang tidak Nasrani sekarang. Ada yang mengatakan hukumnya haram dengan alasan ahli kitab sekarang sudah menyimpang. Tapi pendapat yang kedua, hukumnya halal. Alasannya apa? Alasannya karena ketika Al-Maidah ayat 5 itu turun, sebetulnya ketika Al-Maidah ayat 5 itu turun, sebetulnya ahli kitab juga sudah menyimpang. Itu dibuktikan dengan adanya ayat Allah dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Al-Maidah 73 Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu di antara tiga, trinitas berarti kan. Ketika Al-Maidah ayat 5 itu turun, ayat ini juga ada yang menunjukkan bahwasanya konsep trinitas itu sudah ada ketika Al-Maidah ayat 5 itu turun. Tapi makanan mereka halal. Artinya trinitas itu bukan baru-baru sekarang, sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi konsep trinitas yang bertentangan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah ada. Tapi makanan mereka halal kata Allah. Al-Maidah ayat 5. Nah itu jadi pengecualian bagi pendapat yang kedua, sesembelihan orang kafir itu haram kecuali kalau pelakunya adalah ahli kitab. Walaupun sudah kafir, tidak semurni ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, tapi makanannya tetap halal. Ini sama dengan ini Pak, sama dengan wanita. Kan tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita musyrik, pun juga kebalikannya. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Ini Quran surat Al-Baqarah 220. Tapi ada pengecualian bagi laki-laki muslim. Kalau misalnya orang kafirnya itu adalah ahli kitab. Lagi-lagi Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Wanita-wanita suci dari kalangan ahli kitab itu boleh dinikahi. Kalau melihat pendapat yang mengatakan ahli kitab atau Yahudi Nasrani sekarang itu masih boleh dinikahi, berarti kita menikah dengan laki-laki perempuan Yahudi Nasrani itu boleh. Tapi dengan catatan kalimatnya itu wal muhsanat. Al-muhsanat itu wanita yang suci, artinya walaupun Yahudi dan Nasrani dia tidak pernah berzina, itu boleh. Makanya kalau ada yang tulis Kristen bahwa tanya pernah enggak? Oh enggak pernah, ayo kawin. Itu boleh menurut pendapat itu. Dan yang berpendapat demikian itu banyak. Syekh Sa'du, Syekh Bas, bukan ulama sekarang. Ini tidak berbicara mainan dulu ya, tapi ini berbicara boleh atau tidak boleh. Kalau meyakini berarti tidak lain alergi. Nah, itu agak terang dikit aja hilang di sini. Baik, bapak-bapak yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut masuk kepada hadisnya. Ini tentang di antara binatang yang boleh dimakan. Kalau ayam, sapi itu baru ya, tapi ini binatang-binatang yang mungkin di luar dalam kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala
ukilallahu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kadal pernah dimakan oleh para sahabat dalam hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah Rasul itu ada meja makan, kemudian dihidangkan kadal di situ. Rasul tidak makan, tapi para sahabat makan di hadapan Rasul, dan Rasul diamnya Rasul itu pertanda setuju. Itu namanya sunnah taqririyah. Maka kesepakatan para ulama berpendapat bahwasanya kadal itu hukumnya adalah halal. Yang penting bukan kadal. Kalau kadalnya halal, kadal itu halal. Bahkan kalau di Mesir itu ada obat untuk vitalitas pria, itu terbuat dari kadal. Makanya disebut sebagai toh Misri, kadal Mesir. Itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kadal makan, kadal bakar itu boleh, dan di Arab biasa itu dikonsumsi, baik digunakan untuk koles, maksudnya obat-obatan kulit, atau juga dikonsumsi. Itu kadal boleh. Ini ada terjemahan yang salah saya lihat di kitab 10 Salam versi bahasa Indonesia. Itu diterjemahkan dom itu biawak. Pas saya baca, kok biawak itu terjemahnya. Padahal dom itu kadal. Kadal sama biawak beda kan ya? Kita sebagai saudara aja. Beda kan? Biawak itu kan biawak kayak kadal. Kadal. Biawak itu kan yang giginya tajam kan ya? Itu biawak. Itu haram loh. Kalau kadal itu halal. Kalau kadal itu halal. Ketika diterjemahkan di bahasa Indonesia, persepsi penerjemah beda-beda. Gitu. Makanya ini agak beresiko juga kalau mengandalkan kepada penerjemahan. Itu sama sekali kemudian dirubah, bukan biawak tapi kadal. Itu kadal. Hadis selanjutnya, wa Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi radhiyallahu anhu anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-tifta yaj'aluha fi dawa fanaha an qatliha. Dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi radhiyallahu anhu bahwa ada seorang tabib atau dokter bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang katak yang dijadikan obat, lalu beliau melarang membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis sahih menurut Al-Hakim, Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan juga. Ini hadis tentang hukum memakan kodok. Jadi sebelum berbicara apa hukum memakan kodok, di sini ada larangan dari Nabi tentang hukum membunuhnya. Itu nggak boleh membunuh kodok. Membunuh katak itu tidak boleh. Kalau dilihat hadis yang lain, kenapa katak itu harus dibunuh? Karena melihat dari sejarah Nabi Ibrahim ketika dibakar. Binatang yang berusaha untuk memandangkan api yang membakar Nabi Ibrahim itu adalah katak. Sementara binatang yang berusaha untuk terus membakar api yang membakar Nabi Ibrahim itu adalah cicak. Makanya ada dua hadis lagi kemudian, larangan membunuh katak dan anjuran untuk membunuh cicak. Bahkan semakin cepat membunuh cicak sampai kepada kematiannya, pahalanya semakin besar. Kalau membunuh sekali, pahalanya paling besar. Kedua, baru mati, pahalanya itu kurang dikit. Semakin cepat menyebabkan dia mati, itu pahalanya semakin besar. Kayak cicak. Walaupun saya termasuk binatang yang paling saya takuti itu cicak. Bukan takut jijik, apalagi kalau badan dengan ekornya sudah putus, ekornya masih gerak gitu. Jadi adil gitu. Tapi memang diperintahkan untuk dibunuh gitu. Itu mengenai cicak. Walaupun jasanya besar membunuh nyamuk.
Tapi kaitannya dengan sejarah dulu itu diperintahkan untuk dibunuh secara. Tapi kalau kata sebelum apa hukum kata untuk dikonsumsi, dan membunuhnya saja tidak boleh kata itu. Artinya kalau membunuhnya tidak boleh, tidak ada peluang untuk memakan di sini. Nah, kalau mengenai hukum mengkonsumsinya setelah mati, katakanlah dibunuh kayak mati gitu. Nah, sudah dibunuh dan mati, apa hukum konsumsinya? Nah, ini ada yang berpendapat haram hukumnya karena alasan dia hidup di dua alam. Cuma konsep hidup di dua alam itu banyak yang membantah di dalam para ulama. Karena sebelum berbicara masalah hukumnya dilihat dari sisi biologisnya. Apakah ada binatang yang memang hidup 100% di air, 100% di darat secara sama? Kayaknya nggak ada. Pasti salah satu habitat aslinya itu di salah satu kedua tempat ini. Apakah di darat, apakah di air? Kalau dulu di darat apa di air? Di air kan ya? Ke darat cuma sebentar, ke air juga. Kemudian buaya darat kan ya? Buaya itu binatang paling setia kalau masih di air. Kalau sudah keluar air jadi buaya darat. Bilang buaya darat jangan lihat saya apa. Nah itu buaya. Kalau korok juga pasti salah satu antara darat atau tengah. Artinya konsep alasan pengharaman karena hidup di dua alam itu banyak orang yang membaca karena secara konsepsi keilmuan sains tidak ada. Karena tidak ada maka itu tidak bisa dijadikan ada hukum. Tapi ada yang berpendapat dia itu haram bukan karena kedua alamnya, tapi karena jijiknya. Dan para ulama Syafi'iyah berpendapat sesuatu yang menjijikkan itu hukumnya adalah haram. Meskipun ini dikritisi juga, karena kalau konteksnya adalah jijik itu relatif bro. Jijik menurut saya boleh jadi tidak jijik menurut yang lain. Kayak keong ya, ada yang mengatakan keong itu haram. Apalagi ada lagunya keong racun. itu katanya haram gitu. Alasannya apa? Jijik, tapi kan itu relatif. Sementara kalau harus strict, harus jelas ya. Nah ini tapi terlepas apapun itu ya, lebih baik menghindar karena membunuhnya pun itu tidak boleh membunuh kata. Wallahu a'lam. Mending sate kambing mas kilo menjelas hukumnya. Kemudian selanjutnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qalban illa qalban masyiyah sampai akhirnya. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu atau anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi satu qirab setiap hari. Hadis muttafaqun alaihi. Ini larangan memelihara binatang bertani tersebut, yaitu anjing, kecuali untuk penjagaan itu boleh. Jadi kalau Pak John mau melihara anjing di rumah boleh, asalkan untuk menjaga. Dan pasti anjingnya masuk akal. Anjing untuk menjaga itu tingginya segini. Pak John melihara anjing segini. Kalau biar aja jaga rumah gitu kan. Itu gak logis. Anjingnya itu pasti anjing yang tinggi kan, dia kuat, punya kemampuan, terlatih, kayak polisi lah. Polisinya muslim, tapi dia ngurus anjingnya anjing pelacak, itu nggak ada masalah. Karena anjing itu digunakan untuk yang demikian, untuk mengejar pelaku kejahatan, itu anjingnya. Jadi biar anjing itu tergantung pada kegunaannya kita. Tapi kalau hanya sebatas untuk lucu-lucuan, tidak ada ancaman dari Nabi. Pahalanya akan berkurang dalam setiap harinya. Pertama, ini hadis yang ini. Hadis yang kedua tentang kata Nabi, janganlah simpan 3 hal di rumah.
Kalau 3 hal ini ada di rumah, maka malaikat tidak akan bisa masuk. Anjing, patung, sama lonceng. Anjingnya maksudnya anjing piaraan untuk lucu-lucuan. Yang kedua adalah patung. Patung sesembahan ya, bukan patung secara umum. Kalau patung secara umum guci, tapi gucinya guci kucing gitu pada masalah. Yang ketiga adalah lonceng. Ini maksudnya lonceng yang digunakan untuk pertanda peribadatan agama lain. Es tong-tong loncengnya boleh. Jangan kemudian tetangga jualan es tong-tong loncengnya dialungkan. Ini penyebab malaikat itu masuk teh. Maka sudah baik. Maksudnya lonceng untuk tempat ibadah itu malaikat nggak bisa masuk kalau ada 3 hal ini. Maksudnya malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut tetap bisa masuk. Ini mengenai binatang anjing ya. Jadi anjing itu tidak boleh, dan otomatis dimakannya juga tidak boleh. Nah ini di Jawa Tengah sebenarnya ramai ya, penyebaran daging anjing, itu jelas salah. Dulu ketika saya di Mesir, daging kucing itu baru ketahuan oleh aparat setelah sekian tahun. Ternyata banyak penjualan daging kucing. Cuma ketika mereka ditanya sekian tahun, saya udah 3 tahun ini, saya ketika itu jangan bisa memakan. Itu mengenai kalau babi jelas salah ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ali. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berburu dengan tombak. Beliau menjawab, jika kau mengenakan dengan ujungnya yang tajam, makanlah. Dan jika kau mengenakan dengan tongkatnya, kemudian dia terburu, maka ia mati terkena pukulan dan jangan dimakan. Tombak itu kan tajam. Nah di ujung tombak itu ada besi yang tajam untuk menusuk. Kemudian saya berburu dengan tombak tersebut, saya lempar. Kalau yang mengena binatang tersebut si besi yang tajamnya itu, kemudian binatang ini mati, maka halal dimakan. Tapi kalau misalnya lagi dilempar si tombaknya itu muter, kemudian kepala hewan kena si tongkatnya, kayunya, kemudian mati, itu bangkai. Itu bangkai. Ini tentang hukum berburu. Jadi harus kena alat yang memang mematikan tersebut. Artinya matinya itu memang diniatkan oleh si benda tersebut karena berburu tersebut, bukan dengan bukan dengan tongkatnya. Ini sebetulnya di samping itu ada juga kepada kita bagaimana cara membunuh dengan cara yang baik, yaitu dengan yang tajam. Itu membunuh binatangnya. Jadi harus kepada yang tajamnya. Ya ibaratnya sama begini Pak, kalau misalnya ada kambing, di sini ada beduk gitu. Kalau pakai besinya disembelih dengan cara yang baik, itu boleh. Tapi kalau dipukul kepalanya pakai kayu si beduknya itu, nah itu tidak boleh. Itu bisa menjadi pakai. Kemudian selanjutnya dari Abu Sa'labah bahwa Nabi SAW bersabda, jika engkau melepaskan panahmu lalu buruan itu menghilang darimu, kemudian kau temukan, maka makanlah selama ia belum membusuk. Jadi memanah, kemudian kena binatang tersebut, setelah kena binatang tersebut dia malah lari. Artinya masih bisa berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi kesakitan. Kemudian sekian kilo kemudian dia mati. Kemudian kita mengejar, ketahuan sudah mati, itu boleh dimakan selama belum membusuk. Karena itu dibunuhnya dengan cara yang baik, memburu dengan benar, yaitu kena ujung anak panah itu. Kena ujung anak. Nah kalau membunuh pakai bedil angin itu mayoritas ulama membolehkan. Memburu binatang. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwa ada suatu kaum bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada suatu kaum membawa daging kepada kami yang tidak kami ketahui apakah mereka menyebut nama Allah waktu menyembelih ataukah tidak. Beliau menjawab, sebut nama Allah dan makanlah. Nah, ini kehati-hatiannya. Jadi ada hadis Nabi yang menjelaskan sesembelihan seorang mukmin itu hukumnya adalah halal secara umum. Tapi kalau kita khawatir, maka boleh menyebutkan basmalahnya ketika kita mau makan. Kita nih misalnya makan di restoran, kemudian ada daging atau ayam, dan itu disediakan oleh seorang muslim. Nah, kita khawatir ini ketika menyembelih menyebut nama Allah atau tidak. Untuk lebih amannya lagi, ya kita tinggal menyebut bismillah sebelum makan, walaupun itu binatang sudah menjadi rendang. Itu apa menyebut bismillah, itu makanannya menjadi. Ini solusi kehati-hatian, walaupun secara hukum umumnya bahwasanya sembelihan seorang mukmin itu hukumnya adalah halal. Hadis yang terakhir dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berburu dengan cara melempar batu. Beliau bersabda, ia tidak dapat membunuh buruan, tidak menyakiti musuh, ia hanya meletakkan gigi dan membutakan mata. Ini larangan memburu dengan batu, karena itu niatnya bukan berburu tapi hanya menyakiti. Kalau mati bukan karena berburu. Allah Akbar. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Bagi ada yang ingin menambahkan atau menanyakan, silakan. Bukan. Karena tidak boleh membunuh katak, itu tidak boleh. Ya. Sementara nggak tahu kalau sekarang ya, dulu ketika saya SMP itu kalau di lab itu percobaan tuh pakai katak kan yang di apa ya? Yang dilihat itu ya, dan mungkin itu yang lebih mudah mungkin untuk ini ya. Di SMP mau di SMA juga sama pakai katak. Nah, itu kira-kira kalau untuk tujuan tadilah pendidikan gitu, apakah itu boleh atau tidak? Terus yang kedua masalah tadi kan disebutkan bahwa binatang yang kita buru ya dengan tombak atau panah ya. Nah, ketika dia nempel itu kan ke badannya, kemudian dia mati kan halal ya. Nah, kalau kita menggunakan lempar pisau itu sama juga ya, berarti kan dengan seperti itu ataukah bagaimana? Yang pertama dulu ya, ada hadis Nabi bunyinya begini Pak, kita tuh tidak boleh menjadikan binatang itu sebagai sasaran objek, kurang lebih gitu lah. Jadi misalnya gini, ini secara umum dulu ya, gimana hukum memperlakukan binatang. Latihan panah, tapi sasaran objeknya itu bukan gabus pakai lingkaran itu bukan, tapi uji kita lihat kalau berlihat panah gitu kan, itu nggak boleh. Menjadikan binatang sasaran objek dan itu menyakitkan dia hanya sebatas untuk latihan kita, itu nggak boleh. Nah, tapi ini dikecualikan kalau itu untuk kebutuhan kemaslahatan manusia, maka muncul istilah kaidah usul fikih namanya masalah mursalah, melakukan sesuatu demi kemaslahatan gitu. Kayak misalnya begini, menggunakan binatang untuk eksperimen dan hasil eksperimennya itu untuk kemaslahatan manusia, kan nggak mungkin kelinci percobaannya manusia pasti kepada binatang, maka itu dibolehkan. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah bagaimana kalau itu kodok gitu. Sebetulnya ada hadis Nabi perintah untuk membunuh tikus, Pak. Ada hadis Nabi. Kalau tikus itu diperintahkan untuk dibunuh gitu. Pertama, tidak ada manfaatnya tikus ini. Yang kedua, tidak punya sejarah manis seperti katak. Yang ketiga, mengganggu tikus.
maka ada perintah untuk membunuhnya. Maka kalau yang menjadi prinsip percobaan itu adalah tikus, berarti melaksanakan perintah membunuhnya. Yang kedua, ada kemaslahatan untuk manusia, tikus. Nah sekarang bagaimana dengan katak? Mungkin kalau alasannya pertama katak dengan alasan mudah, yang kedua menurut peneliti ini kalau percobaannya kepada katak lebih efektif atau lebih yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Menurut saya itu boleh, menurut saya. Alasannya apa? Pertama untuk kemaslahatan, yang kedua untuk masalah manusia. Dan Islam itu sangat menghargai kemaslahatan manusia. Maka itu berarti selama bukan untuk main-main saja. Jadi kalau saya boleh. Hukum ini istihad saya ini menggunakan metode istihsan. Istihsan itu mengalihkan hukum yang sudah jelas dalilnya kepada hukum baru demi kemaslahatan. Hukum bagi orang yang mencuri itu perkataan ayatnya jelas. Tapi kalau yang mencurinya itu karena kelaparan, maka ayat ini bisa ditinggalkan, tidak perlu dipotong. Alasannya apa? Orang ini kalau tidak mencuri kelaparan mati, mencurinya karena keterpaksaan. Maka ayat ini tidak bisa dilaksanakan, itu istihsan. Meninggalkan ayat karena ada sesuatu di mana kondisinya itu berbeda dengan ketika ayat ini turun, karena dia dalam kondisi terdesak. Makanya ini Umar yang dilakukan Umar. Ada yang mencuri di zaman Umar, tapi mencurinya itu karena kelaparan. Sementara tetangga yang dicurinya itu tidak peduli tetangganya yang miskin, maka dia mencuri orang kaya ini. Sama Umar ditanya, kamu mencuri karena apa? Pilihan saya itu apa? Kalau saya tidak mencuri, saya mati. Kalau saya mencuri, ya saya ditangkap seperti ini, tapi nyawa saya selamat. Sama Umar juga pasti, karena yang dicurinya hanya sebatas untuk mengisi perutnya. Udah gitu dia tidak tamak mencuri lagi. Nah, itu istihsan lagi. Nah sekarang kayak baru saya dalil tentang larangan membunuh katak itu jelas. Tapi kan zaman Rasul kondisinya belum ada eksperimen seperti sekarang dari kemaslahatan umat. Baru ada sekarang. Bikin vaksin, bikin obat, dan mungkin binatang yang paling tepat untuk dijadikan percobaan itu adalah katak. Nah itu boleh-boleh saya, menurut saya. Wallahualam. Dan yang kedua mengenai berburu pakai tombak, kalau kena yang tajamnya itu boleh dimakan. Kalau kena tokatnya itu tidak boleh. Gimana kalau pisau? Sama saja. Berburu pakai pisau dilempar. Kalau kena yang tajamnya itu halal juga. Tapi kalau kena si pegangannya, nah itu tidak boleh dimakan. Wallahualam. Ada lagi? Ini kelas ya. Kalau tidak ada, mungkin sekian dulu yang saya bahas pada pagi hari ini. Intinya adalah al-halal bayyin wal haram bayyin. Kata Nabi, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Yang syubhat ini lebih baik ditinggalkan. Yang masuk perut itu dioptimalkan, itu adalah yang jelas. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.